Begini progres proyek di IKN, dari Istana Presiden hingga 8 lapangan Timnas PSSI. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, mengungkapkan progres pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara, IKN, Sepaku, Kalimantan Timur. Dia mengatakan, saat ini Kementerian PUPR sedang membangun gedung Istana Presiden, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, 4 gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, dan rumah dinas para menteri. Ini proyek yang besar-besarnya. Untuk Istana Presiden progresnya sekitar 26-28%, ungkap Alimuddin saat dihubungi Senin, 12 Juni 2023. Selain itu, ada 8 lapangan untuk pusat latihan tim nasional, Timnas, PSSI juga sedang dikerjakan. Arealnya lebih kurang 20-30 hektar. Saya kurang tahu persis luas arealnya, tapi yang jelas itu sedang berproses dan dipercepat penyelesaiannya karena instruksi Bapak Presiden, terang dia. Selanjutnya, beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit. Semua proyek dibangun dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN seluas 6.671,55 hektar. Berdasarkan pengamatan lapangan saat mengunjungi lokasi proyek IKN 2 pekan lalu, Sekretaris Camat Sepaku Hendro Susilo mengatakan, bangunan yang paling menonjol dan tampak siap digunakan yakni Tower Hunian Pekerja Konstruksi, HPK. Tower HPK itu akan dihuni sekitar 15.000 pekerja yang didatangkan dalam waktu dekat untuk pekerjaan pembangunan proyek IKN. Selain itu, kata dia, bangunan gedung Istana Presiden, Wakil Presiden, Kantor Kemenko, dan Rumah Menteri. Juga lapangan upacara bendera, yang rencananya dipakai untuk upacara peringatan perayaan Hari Ulang Tahun, HUT, ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara, Sepaku. Kalau saya perhatikan proyek-proyek itu yang progres paling menonjol, ungkap Hendro. Ketua PDIP kritik Luhut soal pengawas proyek IKN pakai bule. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan menggunakan tenaga kerja asing. Nusyirwan menilai hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri. Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing, bule. Seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marves, kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin, 12 Juni 2023. Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Dia menilai seluruh program pembangunan di RI harus berfokus mencapai Indonesia maju termasuk dengan sumber daya manusia, SDM, di dalamnya. Sebagai contoh, LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya, ucapnya. Nusyirwan mengatakan Luhut bukan termasuk bagian dalam penanganan IKN. Dia menyebut pembangunan IKN itu membutuhkan keamanan, dan tidak tepat jika menggunakan pengawas asing. Pak Luhut bukan bagian yang menangani pembangunan IKN. Menurut Kementerian PUPR tidak ada hal yang meragukan, berjalan sesuai rencana, dan IKN tentu membutuhkan faktor keamanan, tidak tepat menggunakan pengawas asing. IKN juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan, ucapnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.
Saya melapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, pekerjaan, jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni. Menteri LHK ajak masyarakat lebih mengenal IKN. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal Ibu Kota Nusantara, IKN, di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Kami memilih lokasi di titik nol IKN pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam rangka memperkenalkan IKN kepada masyarakat Indonesia serta mempromosikan destinasi wisata di IKN dan kabupaten kota sekitarnya, kata Menteri Siti Nurbaya di titik nol, Sepaku, Minggu. Menteri LHK menjelaskan Presiden RI, Menteri, dan jajaran otorita IKN telah bekerja keras untuk mengaktualisasikan Ibu Kota Nusantara ini. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baru di IKN, ada 3 hal yang penting, ucapnya. Pertama, pemerintahan itu sendiri yang menyangkut urusan, kewenangan, prosedur, tata kelola. Kedua, proses pembangunan yang sedang terus dikejar. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Pada bagian ketiga ini kita lakukan hal-hal yang positif dan kita sedang terus-menerus melembagakan apa itu IKN, mengajak orang mengenal IKN. Salah satunya yaitu goes atau bersepeda road to IKN, kata Menteri Siti Nurbaya. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan 2 etapa Fun Bike Road to IKN dan menyematkan medali kepada 10 finisher terbaik, dan memberikan hadiah berupa sepeda bambu kepada 7 peserta termuda. Pada kesempatan tersebut Menteri Siti Nurbaya menegaskan proses pembangunan IKN seiring dengan program pemulihan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan wisata. Kementerian LHK bersama para pihak tengah menyiapkan sejumlah titik yang dapat menjadi daya tarik wisata di kawasan IKN dan sekitarnya. Selain titik nol IKN, destinasi wisata yang coba diperkenalkan antara lain wisata alam Bangkirai, pemulihan lahan bekas tambang Goa Batu Tapak Raja, Public Space Area Samboja, Persemaian Mentawir, dan kawasan hutan mangrove.